Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini materinya cerita dongeng. Biasanya dongeng sebelum tidur, sekarang dongeng sebelum berbuka. Harapannya semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmah. Amin ya rabbal alamin. Kisah sahabat Sa'labah. Sa'labah ini adalah sahabat Rasulullah yang pada dasarnya memiliki nilai ketaatan yang tinggi, rajin dalam beribadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Bahkan semua orang tahu Sa'labah ini ketika sholat berjamaah itu selalu di belakang Rasulullah, pas. Akhirnya, namun ada suatu hal yang cukup unik yang menjadi bahan perhatian banyak orang. Apa? Ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, Sa'labah ini tidak berzikir dulu, dia langsung pulang. Istilah orang Jawa lancing, setelah salam pelencing. Jadi pulang lari terus begitu sampai beberapa kali, sampai semua orang tahu. Kenapa ini Sa'labah kok setiap sholat langsung pulang, kok tidak duduk dulu, tidak ikut berzikir dulu. Akhirnya semakin lama kok sama, sahabat niteni, Rasulullah pun ya niteni. Ini kenapa Sa'labah kok setelah sholat langsung pelencing? Akhirnya ketika ada waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya, ya sahabatku, tolong panggilkan Sa'labah, suruh menghadap saya ingin bicara. Nggih, sedika dawuh. Akhirnya dipanggil Sa'labah. Ketika dipanggil, bertemu Rasulullah, diajak komunikasi, bertanya, ya Sa'labah, apa yang terjadi? Apa gerangan? Kok engkau setelah selesai sholat tidak zikir dulu, kok langsung pulang? Apa yang menjadi sebab? Gini ya Rasulullah, saya dengan istri saya ini hanya punya satu helai pakaian. Jadi Bapak Ibu bayangkan, satu keluarga itu hanya memiliki satu helai pakaian. Ini Masya Allah. Kalau zaman sekarang insya Allah tidak ada, mboten enten. Nah, sehingga saya harus langsung pulang karena saya sudah ditunggu oleh istri saya. Istri saya ini, saya tinggal ke masjid, istri telanjang, tidak pakai apa-apa. Jadi saya harus langsung pulang bergantian. Saya berangkat ke masjid jamaah, lah istri saya harus ke kamar di tempat tertutup karena tidak punya baju. Ketika saya pulang, gantian istri saya yang sholat pakai baju yang saya kenakan ini. Mendengar cerita itu, Rasulullah cukup prihatin, Bapak Ibu. Cukup prihatin, ya mendoakan semoga Sa'labah tetap diberikan keistiqomahan, tetap diberikan iman yang kuat dan ketaatan yang kuat. Akhirnya melihat keprihatinan Rasulullah, Sa'labah berpikir, ya apa ya kalau seandainya saya minta didoakan oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya suatu ketika setelah sholat, Sa'labah tidak langsung pulang, coba untuk menemui Rasulullah. Ketika sudah bertemu Rasulullah, ya Rasul, bolehkah panjenengan, berkenankah panjenengan mendoakan saya? Doakanlah saya agar punya rezeki yang cukup. Doakanlah saya agar punya rezeki yang cukup untuk bisa membeli pakaian. Akhirnya Rasul menjawab, apakah kamu tidak bahagia seperti ini? Saya lebih senang kamu seperti ini. Nah, Rasulullah berkata seperti itu. Singkat cerita, beberapa kali Sa'labah minta untuk didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah menolak, tidak usah, begini saja, ini lebih baik untukmu. Sampai 2 kali jawabannya sama. Baru permintaan yang ketiga, Sa'labah sedikit mendesak Rasulullah untuk mendoakan.
Ya akhirnya didoakan, baiklah aku akan doakan. Karena Sa'labah sudah berjanji, saya berjanji ya Rasulullah, ketika saya diberi harta yang cukup, saya akan berikan sebagian harta saya untuk orang yang berhak menerimanya. Ini janji Sa'labah kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah doakan, ya Allah, berikanlah Sa'labah ini rezeki yang cukup. Ketika Rasul berdoa, tidak lama kemudian akhirnya Sa'labah pulang sambil diberikan 2 ekor domba, laki-laki perempuan, oleh Rasulullah. Baik Sa'labah, ini ada domba, silakan kamu bawa pulang, kamu gembalakan di rumah, semoga barokah. Akhirnya dia pulang membawa 2 domba ini, diternak Bapak Ibu, diternak. Ketika diternak, karena sudah mendapat doa Rasulullah, akhirnya Masya Allah, lama demi kelamaan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kambingnya berkembang biak. Mana semakin banyak. Produksi susu semakin banyak, produksi daging semakin banyak, ternak kambing juga semakin banyak. Akhirnya saking semakin banyaknya kambingnya, dombanya Sa'labah, sampai gak kober sholat. Gak kober sholat. Yang sholat itu paling hanya zuhur asar, jadi maghrib, isya, subuh rada kecek. Tidak terlalu sholat akhirnya. Terus seperti itu sholatnya kok hanya zuhur asar. Rasulullah mulai melihat, mana Sa'labah biasanya 5 kali dalam sehari jangkep, kok ini hanya 2 kali saja. Akhirnya tidak ada kabar. Singkat cerita, kambingnya semakin banyak, tempatnya juga sudah tidak cukup. Akhirnya mencari tempat yang lebih jauh dari, yang agak jauh dari Masjid Madinah Bapak Ibu. Jadi agak di pinggir lembah, membangun rumah di sana, membangun ternak kambing di sana. Akhirnya ke masjidnya hanya seminggu sekali, Jumatan tok. Nah, Jumatan tok. Akhirnya Rasulullah yang semakin bertanya-tanya, lah ini mana Sa'labah? Kadang setiap hari ke sini, kok sekarang seminggu sekali? Maklum, peternak sekarang, orang kaya. Akhirnya ya semakin curiga, ini ada yang salah, ini ada yang tidak beres dengan Sa'labah. Terus semakin lama kok gak pernah ke masjid, bahkan Jumatan juga gak kober, gak pernah. Tekone mau riyo tok, hari raya tok lagi teko. Akhirnya sebelum hari raya itu datang, adanya permintaan zakat bagi orang yang mampu. Sahabat diperintah oleh Rasulullah, ya sahabat, coba kamu datangi orang yang kaya, orang yang secara harta mampu, mintai zakat. Dimintai zakat termasuk Sa'labah. Akhirnya Sa'labah diminta. Apa yang dikatakan Sa'labah? Apa zakat? Saya nggak paham zakat itu apa. Paling lah pajak. Bilang aja kalau kalian mau minta harta saya. Oh, ini Masya Allah sangat menyakiti hati para sahabat. Jadi Sa'labah saking banyaknya harta, dia semakin eman mengeluarkan hartanya. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah kecewa dengan Sa'labah. Celakalah Sa'labah, ini bahaya Sa'labah. Wah, kalau seperti ini bahaya. Akhirnya singkat cerita, Sa'labah baru sadar apa yang dia katakan barusan. Kok menolak zakat, menolak permintaan atau kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sa'labah baru sadar, dia kecewa, dia menyesal. Kenapa kok saya tidak zakat? Akhirnya karena sikap menyesalnya baru dirasakan, Sa'labah menyiapkan kambingnya, menyiapkan hartanya untuk dizakatkan kepada Rasulullah. Pada suatu hari Sa'labah sowan kepada Rasulullah, ingin meminta maaf tujuannya, ingin memberikan zakat tujuannya. Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah sudah terlanjur kecewa. Rasulullah tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah nangis karo-karoan, nangis minta ampun. Sampai kapanpun Rasulullah tidak menerima zakat Sa'labah. Akhirnya Rasulullah wafat, kemudian diganti oleh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pun
Abu Bakar juga tidak berani menerima zakatnya Sa'labah. Bahkan Umar, Utsman juga tidak menerima zakatnya Sa'labah. Ini Masya Allah. Jadi sampai bertahun-tahun Sa'labah tidak berzakat sama sekali. Akhirnya celakalah Sa'labah. Betul-betul sudah dinaskan oleh Al-Quran bahwa Sa'labah tergolong orang-orang yang celaka, yaitu orang kaya yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak, tidak mau mengeluarkan hartanya bagi orang yang berhak menerima zakat. Ini bahaya. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah. Apa itu kaya, miskin, mampu atau tidak mampu, tetaplah bertakwa kepada Allah, tetaplah beribadah kepada Allah, tetaplah laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Agar apa? Agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena berapa banyak orang yang sudah menyesal di kemudian hari. Maklum Bapak Ibu, namanya menyesal itu di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Ngaten nggih. Ya, jadi semoga harapan kita semuanya, ketika kita diberikan mampu oleh Allah, tetaplah bersyukur, tetaplah rendah hati. Tapi ketika kita diberikan kurang secara harta, tetaplah ridho, tetaplah ikhlas. Semoga kita tetap dalam jalur ilahi, tetap jalur Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan petunjuk dan barokah dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.